Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Top Report. Pemirsa, dari masa reformasi, 4 dari 5 gubernur Riau terjerat kasus korupsi. Gubernur Riau hasil Pilkada 2024, Abdul Wahid, pekan ini juga terjaring OTT KPK. Baru 9 bulan menjabat penguasa daerah, Abdul Wahid kini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penangkapan Abdul Wahid ini pemirsa sempat diwarnai drama sebelum akhirnya bisa digelandang ke Jakarta. Bagaimana cerita lengkapnya? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Inilah sosok Gubernur Riau Abdul Wahid yang awal pekan ini terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap 9 orang lainnya yang telah diterbangkan ke Jakarta. Abdul Wahid tiba di gedung KPK Selasa pukul 9.35 pagi. Abdul Wahid dan 2 orang lainnya langsung digiring menuju lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyatakan Abdul Wahid sempat diduga kabur. Penyidik KPK lalu melakukan pengejaran hingga akhirnya menangkap Abdul Wahid bersama 1 orang kepercayaannya di sebuah kafe. Pada Selasa petang, 1 orang juga menyerahkan diri ke KPK, yaitu Dhani Nursalam yang menjabat tenaga ahli Gubernur Riau. Beredar kabar OTT KPK digelar atas dugaan pemerasan terkait proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Paralel dengan itu, kami tadi sudah melakukan ekspos di level pimpinan dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini. KPK juga menyita sejumlah mata uang asing yang jika dikonversi senilai 1,6 miliar rupiah. Yang total kalau dirupiahkan sekitar 1,6 miliar. Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Ya, artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Selain menjabat Gubernur Riau, Abdul Wahid merupakan Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Riau sejak 2011. Abdul Wahid pernah menjabat Ketua Fraksi PKB di DPRD Riau pada 2009 hingga 2019, lalu menjadi anggota DPR RI hingga 2024. Sejauh ini, DPP PKB belum memutuskan sikap terkait penangkapan kadernya ini. Dan kita belum paham, kemarin dapat informasi baru dimintai keterangan ya seperti apa. Dan setelah itu nanti kita akan lihat apakah keterangan dari KPK ini sudah betul-betul mengarah keterlibatan misalkan dari pimpinan daerahnya, atau kan pertama informasinya hanya dari kepala dinas saja kan. Sejumlah warga Riau mengaku kecewa dengan penangkapan Abdul Wahid. Sangat memantapkan warga Riau lah. Gubernur yang dipimpin di Riau kan. Tapi bikin malu masyarakat Riau lah. Kecewa Bang ya? Kecewa lah. Baru memimpin Riau dia kan, sudah tertangkap KPK. Kalau sebagai masyarakat Pekanbaru, yang terutamanya kecewa atas kasus yang telah beliau lakukan. Kalau ada yang baru bisa mengayomi lebih baik lagi aja. Sedangkan akademisi Riau menilai dugaan korupsi Abdul Wahid merupakan potret buram politik biaya tinggi di Indonesia. Itu selalu berusaha berpikir bagaimana kemudian mereka bisa mengembalikan dana yang sudah mereka pinjam sebelumnya pada pemodal. Kemudian yang ketiga tentu saja soal mentality.
Jadi mentality itu kemudian dibentuk karena mereka ada dalam suasana politik yang mengharuskan mereka seperti itu. Jadi kultur sebenarnya, kultur politik yang memang belum dewasa untuk kita berada dalam struktur politik yang sehat. Kasus yang membelit Abdul Wahid semestinya membuat para pejabat publik mawas diri. Ketua DPR Puan Maharani berharap tidak ada lagi pejabat yang terjerat kasus korupsi. Terkait dengan OTT ya kita hormati proses hukumnya dan ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring dalam kasus ini. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Jadi terjadi kenaikan 106 miliar. Bahwa selanjutnya Saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau. Namun Saudara MAS yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan mutasi dari jabatannya. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk flashback sedikit ke belakang terkait untuk menilik jejak panjang korupsi yang telah terjadi di negeri Lancang Kuning, di mana sejak tahun 1958 lalu Provinsi Riau ini telah dipimpin 19 gubernur, di mana 4 diantaranya telah ditangkap oleh KPK. Di tahun 2003, Gubernur Saleh Yassid terjerat kasus korupsi pengadaan 16 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar dan Saleh ini terbukti melakukan penunjukan langsung yang merugikan keuangan negara dan akhirnya divonis dengan hukuman 4 tahun penjara. Kemudian ini adalah kita akan lihat bagaimana profil Abdul Wahid tadi dan ini profil dari Gubernur Saleh Yassid, di mana gubernur ini gubernur pertama dari Riau yang terjerat kasus korupsi. Kemudian ada gubernur selanjutnya Gubernur Rusli Zainal yang menjabat Gubernur Riau selama 2 periode. Ia terjerat 2 kasus besar, yakni kasus suap proyek pembangunan venue PON pada 2012 dan juga kasus korupsi izin usaha pemanfaatan hutan UPH HT dan Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara. Kemudian dikurangi 10 tahun dan setelah peninjauan kembali. Dan ada juga Gubernur Anas Makmun yang terlibat kasus alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan sawit melalui revisi rencana tata ruang wilayah Riau, dan Anas ini terbukti pemirsa menerima suap dari pengusaha agar lahan sawit ini keluar dari kawasan hutan, dan Anas ini akhirnya divonis 7 tahun penjara, sempat mendapatkan gerasi presiden pada tahun 2020 dan Indonesia kembali dipenjara karena kasus gratifikasi RAPBD Riau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.